Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di eh, perkuliahan kedua ini, di sesi ini saya akan pertama-tama mempraktekkan konfigurasi yang kemarin ya, khawatir ada yang lupa. Terus bagaimana login dan seterusnya adalah bagaimana Anda mempelajari eh, navigasi di sub isi akses ya. Yang pertama seperti yang kita ketahui kemarin, jika Anda sudah install, maka akan ada tampilan seperti ini, ada sub logon ini. Kalau Anda belum konfigurasi, memang ini belum ada di sini. Kalau belum ada, berarti Anda bisa konfigurasi menggunakan new gitu ya. New, lalu next, isikan dan seterusnya ya. Isinya Anda ikut yang sudah ada saja. Misalnya ini. Nah, kalau yang sudah ada Anda bisa lihat edit. Ini edit. Nanti ini akan muncul seperti ini. Jadi sub educate, ORID, instan numbernya 06 dan sistem ID-nya EG1 gitu ya. Kalau Anda sudah punya koneksi sudah punya konfigurasi di sub logon ini, Anda boleh double klik sini atau klik logon. Jadi Anda bisa double klik di sini atau logon. Misalnya kita akan logon, maka servernya seperti kita ketahui kemarin ini 920 kliennya. Lalu masukkan user Anda sesuai dengan Sesuai dengan urutan di hitung kemarin ya. Ini kalau punya saya 00, masukkan passwordnya. Kalau Anda pasti kalau sudah login, kemarin sudah diubah passwordnya karena password defaultnya 123456. Nah, ini sudah masuk ya. Sudah masuk. Ini adalah sub isi akses menu ya. Ini menu dari sub isi akses. Ini tampilan utama dari SAP. Bagi Anda yang belum berhasil menginstal GUI ini, sub GUI-nya ini, Anda boleh menggunakan yang web base ya. Anda bisa menggunakan yang web base. Jadi Anda ketik di sini sub 1 educate web ID dan seterusnya seperti ini. Lalu nanti ini akan muncul, begitu Anda klik akan muncul ini. Ini jangan lupa kliennya 920. Lalu masukkan nomor user dan password yang Anda punya sama dengan yang ada di sini. Sama dengan yang ada di sini tadi dimasukkan. Lalu log on aja. Log on saja. Memang ini agak lambat ya karena ini berbasis website. Tapi bagi Anda yang misalnya belum berhasil menginstal sub UI, ini bisa menggunakan ini. Hanya memang ID-nya tampilan lingkungannya ini agak sedikit berbeda dengan yang berbasis desktop yang sub UI ini. Tapi kalau Anda ikuti panduan gitu ya, ikuti praktikum ini sama gitu ya, sama. Ya. Ini T-code-nya juga sama di sini. Nanti Anda bikin favorite juga sama. Sekarang Anda sudah bisa login di sub isi akses. Materi kita hari ini adalah terkait dengan navigasi ya, navigasi. Jadi navigasi ini kita perlukan untuk memahami bagaimana untuk bisa menggunakan atau masuk di sub isi akses. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan bahkan share di grup ya. Jika Anda misalnya usernya ini tidak masuk karena gagal password gitu ya, atau password salah, karena 3 kali salah ini pasti ditolak ya. Minta tolong di grup kepada temennya untuk mengubahnya gitu ya. Dengan saya sudah share juga itu atau di YouTube saya juga ada itu dengan T-code SU01 gitu ya. SU01.
Begitu klik S101, nanti yang diubahnya siapa gitu ya. Minta tolong siapa usernya. Misalnya sub 01A strip 02 misalnya gitu ya. Maka lihat dulu di apa apakah ini terlock atau tidak. Ini kita lihat, tolong dibantu dilihatin sama yang ini. Ini kalau not lock berarti kan nggak terkunci memang gitu ya. Tapi kalau lock ini nggak ada notnya, Anda buka kuncinya pakai ini. Gitu ya. Ya, tapi jangan main-main mengunci punya orang ya. Jadi ini saling bantu saja gitu yang masuk membukakan yang terlock. Nah, setelah di unlock ini, lalu Anda ubah passwordnya. Passwordnya diubah ke default saja, 123456, 123456. Nanti temannya suruh masuk, eh, langsung mengubah passwordnya ya. Baik, di sesi navigasi ini kita akan bicara tadi mengenai sub UI. Konfigurasi saya rasa sudah bisa ya. Jadi log on, log off, dan konfigurasi kita sudah lakukan, kita sudah bisa. Minggu lalu pun Anda harusnya sudah bisa. Bahkan mode navigasi ini harusnya juga Anda sudah kerjakan ya. Lalu kita akan menggunakan basic function dari apa? Dari basic function dari apa? SAP, lalu navigasi, lalu work area, health gitu ya, parameter atau user profile dan seterusnya. Di harapannya setelah unit 1 ini, unit 1 baik di sini maupun di sini sebenarnya, di sini, unit 1 di sini kan sebenarnya apa, introduksi ya, sebenarnya introduksi unit 1, unit 2 navigasi. Tapi kita simplifikasi di sini unit 2-nya apa, juga untuk apa, navigasi. Anda bisa log on, lalu bisa mengubah password tadi, lalu juga membuat multiple session gitu ya dari sub ini. Jadi Anda bisa membuka beberapa window untuk beberapa pekerjaan, lalu log off sistem, jadi keluar dari sistem. Kalau menu saya rasa tidak perlu, jadi Anda bisa cari di desktop atau dari menu seperti ini. Ah, ini adalah konfigurasi yang ini, yang tadi, yang di awal. Ini konfigurasi yang ini, yang ini. Saya rasa sudah bisa lah ya. Kalaupun lupa, bisa diulang-ulang di apa di YouTube, di apa di videonya. Anda juga bisa log on tadi, log on, log off, atau klik log on. Ini bisa new item, bisa change item, bisa delete item. Di sini maksudnya, sini. Anda bisa menghapus juga koneksi yang ada, bisa bikin baru, bisa edit yang ada gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kebanyakan hapus dulu, saya bikin satu saja itu boleh saja gitu ya. Ini gunakan icon-icon ini, icon-icon ini ya. Oke. Lalu selanjutnya mestinya Anda sudah bisa logging gitu ya. Sudah logging on. Logging on sub easy access. Jadi pasti Anda pertama kali masuk menggunakan user dan password default. Begitu pertama kali masuk Anda harus ubah passwordnya. Nah, nanti kalau jangan lupa client number-nya itu 920, 920, lalu enter. Ini bisa lah, sudah gampang, sudah bisa kita lakukan. Nah, eh, cara buat password sebenarnya ini mata kuliah di programming, orang IT mah mestinya sudah tahu ya bagaimana membuat apa password gitu ya. Password itu any combination dari A to Z 0 sampai 9 atau punctuation mark gitu ya. Itu boleh boleh nyampur gitu, tapi supaya tidak lupa ya yang sederhana saja gitu ya, sederhana saja. Tapi password ini tidak boleh dimulai dari itu tanda baca ya, tanda baca ya, tanda tanya, tanda seru atau blank space itu tidak boleh. Atau juga tidak boleh menggunakan three identical character FFFFC dan sudah. Sebenarnya kalau konfigurasi passwordnya ini juga dijalankan ini sangat strict sekali, tapi karena kita kan untuk latihan lah ya, pakai user sederhana saja nggak apa-apa. Oke, do not use pass as your password dan seterusnya. Ini harusnya apa? Harus apa? Harus
kalau mengubah password gitu maksudnya jangan jangan menggunakan yang lama atau bahkan do not use any of your last five password gitu ya. Jadi harus berubah-ubah pada dasarnya begitu. Nah, lalu berikutnya logging on. Jadi tadi new password tadi kalau Anda masuk pertama kali harus ubah password dengan mengetikkan new password dua kali repeat dua kali untuk memastikan bahwa apa yang Anda ketikkan itu sama gitu ya. Dan ini adalah main screen dari standar SAP. Ini menu utama ini disebut dengan sub isi akses. Itu biasanya di kuis ada ya. Menu utama SAP itu apa? Sub isi akses gitu ya. Ya, oke. Nah, ini perhatikan tiga tombol di sub isi akses. Itu ada yang tengah itu, yang ini, yang tengah. Ada yang cancel, ada yang back. Ini ada juga yang new session. Biasanya kalau Anda perhatikan di sini, ini kalau misalnya kita sudah ke misalnya logis, ini mohon maaf ini putus. Emang suka suka putus ya. Nah, kita nyambung lagi. Kalau itu berarti kan putus. Disambung lagi aja ya. Biasanya memang karena ini sambung lagi masukkan. Ini misalnya kita sudah membuka logistik, material, lalu material master, material, create, general misalnya, create general, bisa immediately dan seterusnya. Nah ini kita sudah buka di sini gitu ya, sudah dibuka di sini. Ini kalau Anda ketik back ini kembali atau ini langsung ke menu utama gitu ya, atau ini cancel. Kita back kembali ke sini. Atau kalau sudah di sini kita ke menu utama, misalnya ke menu utama lagi ini bisa. Oke, so. Nah, perhatikan kan kalau di SAP sebenarnya nanti Anda menggunakan langkah-langkah di ini tuh kan mestinya ada T-code-nya ya di sini ya. Setiap perintah ini ada T-code. T-code itu singkatan dari transaction code gitu ya. Contohnya misalnya create material immediately ini adalah MM01 kan sebenarnya kalau di latihan Anda. Nah, untuk memunculkan T-code ini Anda pakai extras ini, extras, setting, lalu display technical name. Oke. Sekarang kalau kita buka lagi logistik, material management, material master, material create general. Nah, sekarang ada T-code-nya MM01 gitu ya. MM01 gitu ya. Itu untuk mengeluarkan T-code di setiap perintah, di setiap menu. Di setiap menu. Ini tadi tombol-tombol yang tadi ya. Kalau ini sudah di menu utama, diklik lagi ini keluar. Ini keluar ya, keluar. Nah, atau Anda juga tadi bisa menjalankan SAP ini dengan beberapa Windows gitu ya, dengan beberapa Windows. Jadi misalnya Anda sekarang mengerjakan MM01 di sini. Lalu saya ingin melihatnya tapi di menu lain gitu ya, melihatnya kan displaynya dengan ini nih, dengan MM03. Tapi saya ingin melihatnya di jendela lain. Jadi Anda bisa menggunakan new session. New session. Jadi ini kita punya dua window dan maksimum setiap user itu 6 window ya, 6 session ya, 6 session. Jadi di sini saya akan lihat materialnya gitu. Karena kita tahu tadi lihat itu adalah MM03, maka kita klik MM03 gitu ya, ketik lalu enter. Nah, ini sekarang kita bisa masukkan nomor materialnya, nanti kita bisa melihat gitu ya. Jadi ada dua ya, ada ini, lalu kita punya ada ini. Ada dua session. Nah, maksimum setiap user adalah 6 ini 6 session ya, 6 window lah, 6 jendela. Ini yang dimaksud jadi multiple ways to create a new session. Anda bisa dari sistem create session atau tanda ini, icon ini, ya.
atau right click di sub icon gitu ya. Oke. Lalu kita juga bisa melihat ada berapa season yang sedang dibuka gitu ya dengan slash o gitu ya. Slash o. Yang paling mudah sih ini ya. Slash season. Slash o. Enter. Oh, saya ada dua gitu ya. Jangan-jangan nanti Anda banyak yang sedang dibuka windownya sehingga Anda bisa pilih oke gitu ya. Misalnya ini, nah nanti kita pindah ke situ gitu ya. Jadi slash o ini untuk melihat apa sesi yang sekarang kita buka gitu ya. Yang sekarang kita buka. Oke. Itu lalu ini ada beberapa cara, bisa juga pakai alt tab method itu biasa ya. Tapi paling mudah ini pakai ini aja apa slash o. Nah, kalau Anda mau keluar dari apa dari SAP ini, log off system, bisa menggunakan menu system log off atau pakai T-code /snake atau /nen gitu ya. Bedanya itu ya. Jadi Anda bisa lihat bisa dari sini sistem log off. Ini pasti keluar, pasti keluar. Tanya dulu, ini akan keluar atau tidak. Kalau yes berarti kita keluar. Ada juga yang pakai /snake. Nah, kalau /snake itu enter ini nggak ditanya lagi, ini pasti keluar gitu ya. Atau pakai /nen. Kalau /nen ditanya gitu. Tapi kalau /snake ini /snake nggak ditanya dulu gitu ya. Dia akan langsung keluar. /snake langsung keluar. Itu ya. Saya nggak contohkan karena nanti harus masuk lagi gitu. Kira-kira gitu. Itu untuk apa? Logging off, untuk keluar. Jadi pakai menu sistem log off sini atau /snake. Nah, ini Anda bisa log off open transaction, open ini berlatih lah ya. Lalu berikutnya kita akan lihat beberapa fungsi dari window di SAP ini biasanya ada di ujian ya. Misalnya apa itu pull down menu bar? Apa itu standar toolbar? Apa itu title bar? Apa itu application toolbar? Jadi itu selalu ditanya. Jadi kalau pull down menu bar ini biasanya paling atas. Ini punyanya SAP ini selalu ada gitu ya. Lalu ada standar toolbar. Jadi standar toolbar itu yang ini. Standar toolbar yang ini pull down. Kalau yang ini lebih banyak di apa? Title bar dan application toolbar. Kalau ini mengikuti menu yang sedang kita buka gitu ya. Contohnya tadi misalnya kita sedang membuka create. Ini kan sub isi akses nih. Tapi kalau kita buka menu create material, maka ini akan berubah. Nah, ini kan berubah. Ini yang disebut dengan ini tadi yang disebut dengan apa? Title bar. Lalu application toolbarnya di bawah itu, di bawah ini, di bawah di bawaan dia. Ini application toolbar. Yang ini sebenarnya command field ya. Command field ini perintah Anda harus tuliskan di sini. Perintah-perintah yang sudah pernah ditulis, tinggal klik saja ke bawah. Ini pasti ada, gitu ya. Pasti ada, pasti terlihat, gitu ya. Pasti terlihat kita pernah menuliskan apa saja. Ini dan sebenarnya kalau nanti Anda sudah mahir, sudah menghafal Tiko dan saya rasa kalau berlatih kan pasti hafal gitu ya. Jadi Anda cukup, jadi tidak perlu lagi misalnya di menu utama harus klik-klik gini ya. Jadi langsung Tiko saja di sini. Oh, ini buat baru itu MM01 dan seterusnya. Lalu ada status bar. Status bar ini perlu diperhatikan. Biasanya ketika Anda sudah selesai membuat misalnya material ini dibuat, nanti di bawah sini itu ada di statusnya akan tertulis material ini apa? Material yang Anda buat nomornya sekian atau purchase order yang Anda buat sekian dan seterusnya. Ini harus dilihat ya di sini dan kalau bisa sih kalau lagi berlatih dituliskan gitu ya di modul
di modul praktek itu mestinya modul prakteknya Anda print gitu kalau Anda kalau mau ya. Tapi kalau tidak selalu dituliskan perintah apa nomor-nomor transaksi di sini. Lalu di sebelah kanan ini ada status gitu ya. Termasuk di sini message error ya. Kalau ada error ini mesti muncul di sini. Nah, kalau ini status, kalau ini akan terlihat kliennya berapa, ini, lalu usernya siapa, lalu program yang sedang Anda buka ini apa, ini kapan waktunya ini ada. Ini nama servernya. Ini servernya di paper. Ini. Lalu ini contohnya misalnya ketika kita membuka ML51N. Ini ada beberapa option button gitu ya yang Anda bisa pilih. Oke, nanti kita lanjutkan. Saya stop dulu supaya videonya tidak terlalu panjang.